Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibir rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-muhtaram wal mukarram guru kita da'ilallah bi qalli wa fi'li al-habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Segaf, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, luaskan rezekinya, dikabulkan doanya. Kita semua yang hadir, semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala, bahaya, musibah, dan semoga bulan Sya'ban ini kita senantiasa diberikan keberkahan dan disampaikan sampai kepada bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang puasa yang akan kita hadapi kurang lebih seminggu lagi, 5 hari lagi, kurang daripada seminggu. Maka kita harus mengetahui dulu apa makna daripada puasa tersebut. Puasa secara bahasa itu adalah mutlaqul imsak, yaitu menahan diri apapun bentuknya. Kalau orang tersebut menahan diri, itu sama dengan puasa secara bahasa. Adapun secara syariat, secara istilah, puasa itu adalah al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi biniyatin makhsusah. Puasa itu adalah menahan segala macam yang membatalkan di bulan puasa, yang mana permulaannya itu dimulai dari yang namanya terbit waktu fajar, dimulai dengan yang namanya adzan subuh. Itu mulai start. Sampai kapan? Sampai terbenamnya itu yang namanya matahari di waktu maghrib, adzan maghrib. Maka waktu itulah waktu selesai daripada bulan puasa. Maka yang jadi pertanyaan, niatnya apa? Niatnya itu harus diniatkan di setiap malam, di setiap malam. Karena di antara kewajiban berpuasa itu adalah tabyidun niyat bil-lail. Harus kita ini berniat di waktu malam sebelum masuk waktu fajar. Karena yang namanya puasa wajib itu dimulai dari adzan maghrib sampai waktu subuh. Itu waktunya mengucapkan niat. Kita biasanya sama-sama membaca niat itu selepas sholat taraweh. Tapi kita dulu di Hadramut, dari mulai kita buka puasa sudah niat. Kenapa? Karena takut lupa nanti. Kenapa? Karena wajib kita ini berniat di waktu malam. Niatnya gimana? Niatnya itu yang sama-sama kita sering baca, nawaitu shamadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini adalah niat daripada puasa wajib. Puasa wajib harus diniatkan di waktu malam. Beda dengan puasa sunnah. Ya, yang namanya puasa sunnah itu kalau seseorang lupa tidak niat di waktu malam, maka diperbolehkan dia itu berniat di waktu paginya dengan syarat pertama jangan sampai masuk waktu zuhur. Kalau sebelum waktu zuhur maka dia boleh niat, misalnya dari malam sampai subuh. Setelah sholat subuh dia baru ingat, iya sekarang hari Senin, oh iya sekarang hari Kamis. Biasa puasa Senin Kamis, tapi lupa niat. Gimana hukumnya sekarang? Boleh dia berniat. Kenapa? Karena belum waktu zuhur. Dan syarat yang kedua, itu tidak boleh makan sama minum. Jadi nggak bisa kalau udah yang namanya makan nasi uduk, udah ngeteh, udah ngopi, udah merokok, baru niat. Oh iya, nggak bisa. Kenapa? Karena udah makan sama minum. Tapi kalau belum makan, belum minum, waktu duha ingat, oh belum niat puasa sunnah, boleh nggak?
boleh, sah. Kenapa? Karena syaratnya 2. Sebelum waktu zuhur niatnya dan belum makan sama minum. Ini perbedaan antara yaitu niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Maka adapun puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah itu perintah daripada yang namanya kewajiban berpuasa berbarengan dengan yang namanya zakat. Kewajiban daripada puasa. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpuasa selama seumur hidupnya sebanyak 9 kali. Dan semuanya rata-rata beliau berpuasa dengan hari-hari ganjil 29. Hanya 1 kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa digenapkan menjadi 30 hari. Adapun tentang perkara hukum-hukum puasa, maka kita harus mengetahuinya bahwasannya puasa itu hukumnya bisa menjadi wajib. Kapan puasa itu wajib? Apabila masuk yang namanya bulan suci Ramadan, maka itu adalah puasa yang wajib hukumnya. Begitu juga kalau misalnya seorang istri terkena itu yang namanya haid ataupun setelah melahirkan nifas, maka di waktu bulan puasanya dia keluar yang namanya darah haid, maka nanti selepas puasa dia harus mengqadha daripada puasa yang ditinggalkannya di waktu bulan suci Ramadan. Maka puasanya itu selepas daripada bulan Ramadan hukumnya sama, yaitu apa? Wajib hukumnya. Begitu juga puasa, apabila puasa tersebut dinadarkan, saya nazar kalau saya sukses bisa sembuh dari sakit saya akan berpuasa. Maka puasanya tersebut hukumnya wajib dikarenakan nazar. Juga ada puasa itu yang namanya puasa sunnah. Puasa sunnah itu terbagi-bagi. Ada puasa sunnah yang berulang-ulang dalam setahun, tapi sekali. Seperti contohnya puasa selepas daripada bulan Ramadan yang kita kenal dengan 6 hari puasa Syawal. Maka ini adanya hanya di bulan Syawal. Maka puasa Syawal termasuk puasa sunnah yang hanya berulang dalam setahun sekali di bulan Syawal. Makanya orang-orang soleh terdahulu mereka selepas bulan suci Ramadan biasanya berpuasa Syawal 6 hari, mau dipisah-pisah, mau dilanjut terserah. Kalau kita dulu di Hadramaut habis daripada sholat Id, malamnya langsung niat lagi untuk berpuasa Syawal selama 6 hari, malam-malamnya diganti tarawih dengan yaitu khatam Al-Quran sampai 6 hari baru itu yang namanya ibadat, itu acara berkumpul para hamba. Sunnahnya dipakai. Maka keutamaannya adalah barang siapa yang bisa berpuasa bulan suci Ramadan lalu diteruskan dengan 6 hari daripada bulan Syawal, maka dia sama dengan berpuasa 1 tahun penuh namanya. Juga diantaranya seperti puasa pada tanggal 10 Muharram atau puasa di bulan Rajab dan puasa-puasa yang lainnya yang mana itu berulang dalam yaitu setahun sekali. Ada juga puasa sunnah yang berulang dalam sebulan. Di antaranya yang terkenal dengan puasa Ayyamul Biyud. Ayyamul Biyud itu adalah puasa pada malam-malam di mana cahaya bulan itu sangat terang. Seperti tanggal 13, 14, dan 15. Ini pertengahan bulan. Ini salah satu daripada puasa sunnah yang mana apabila orang mau mengerjakannya maka akan diberikan cahaya di dia punya hati dan hawa nafsunya akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Darul Mustafa Habib Umar bin Hafidh pasti mewajibkan para santri-santrinya untuk berpuasa tanggal 13, 14 dan 15. Juga ada di akhir bulan yang namanya puasa Ayyamus Sud, di mana itu yang namanya bulan mulai seperti bulan sabit, rada gelap. Ini dianjurkan juga di akhir-akhir bulan.
Ada juga yang namanya puasa yang berulang setiap minggu, seperti puasa yang namanya puasa Senin Kamis, berulang setiap minggu, setiap Senin, setiap Kamis dia berpuasa. Ini adalah sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada itu yang namanya puasa selang-seling, yang terkenal dengan puasa Nabi Daud, dan ini adalah afdal syam, puasa yang paling afdal, puasa yang lebih utama, dikarenakan puasa tersebut salah satu puasa yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud alaihi salam. Juga ada yang namanya puasa itu hukumnya makruh. Dia puasa nggak dapat pahala, tapi dapat makruh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti puasa yaitu seseorang di hari Jumat tapi tidak berpuasa di hari Kamis, atau seseorang berpuasa di hari Sabtu tidak berpuasa sebelumnya yaitu hari Jumat atau setelahnya hari Ahad. Begitu juga kalau seseorang yang berpuasa hari Ahad tidak berpuasa hari Sabtu. Maka apabila 3 hari tersebut seseorang berpuasa hanya satu, antara Jumat atau Sabtu atau Ahad, maka puasanya itu puasa hukumnya makruh. Dosa enggak? Enggak dosa, cuma dibenci oleh agama. Dan yang terakhir juga ada yang namanya puasa haram. Puasa haram di sini terbagi 2. Ada puasa hukumnya sah, akan tetapi dapat dosa. Kok ada puasa haram sah hukumnya sah, tapi dosa haram dosa. Seperti apa? Seperti contohnya seorang istri yang berpuasa tanpa izin suaminya, puasa sunnah. Seorang istri dia berpuasa misalnya Senin Kamis, di waktu suaminya lagi ada di rumah. Suaminya butuh sama istrinya, yang namanya makan, minum, sampai kebutuhan batinnya. Dibilang oleh istri, saya sedang puasa. Hukumnya gimana seperti ini? Dia puasa sunnah, tapi meninggalkan kewajiban melayani daripada suaminya. Maka hukumnya sah dia puasa, tapi hukumnya haram. Dia dapat dosa. Juga ada puasa haram dan tidak sah. Wah, ini rugi. Udah haram dapat dosa, puasanya tidak diterima. Udah jatuh ketimpa tangga. Apa itu? Di antaranya adalah puasa di dalam hari-hari yang diharamkan oleh agama untuk berpuasa. Hari-hari apa itu? Yaitu pertama hari Idul Fitri. Waktunya orang sholat Id, makan ketupat, dia himmah, dia semangat, anak pengen puasa saat ini juga. Hukumnya gimana? Ini kebangetan, kelebihan. Karena Nabi SAW tidak pernah berpuasa di hari Id. Orang yang berpuasa di hari Idul Fitri maka hukumnya haram dan tidak sah. Begitu juga ayam tasyrik, yaitu hari Idul Adha, lalu 3 hari setelahnya. Setelah Idul Adha itu ada yang namanya ayam tasyrik. Jadi ada 5 hari yang tidak diperbolehkan orang untuk berpuasa. 1, hari Idul Fitri. Yang kedua, Idul Adha, waktunya orang motong kambing, motong sapi, waktunya orang nyantai, dia puasa. Nah, hukumnya gimana? Kagak sah. Dosa enggak? Plus dapat dosa. Lalu ada pengen puasa tanggal 11-nya, tanggal 12-nya, tanggal 13-nya, maka 3 hari ini juga sama. Yaitu apa? Tidak dibolehkan berpuasa. Maka apabila ada orang yang masih memaksakan diri untuk berpuasa tanpa ilmu, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapat kerugian, yaitu dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir di antara yaitu yang membatalkan daripada yaitu yang namanya puasa, kita udah tahu yang mana hal-hal yang membatalkan puasa
di waktu siang hari di bulan puasa, ya, atau kita memasukkan sesuatu kepada yaitu salah satu lubang yang ada pada diri kita, misalnya orang korek kuping di tengah hari puasa, saking enaknya sampai dalam, itu bisa membatalkan puasa. Begitu juga misalnya ada orang senang olahraga berenang, akhirnya dia berenang di siang hari di bulan puasa. Ketika berenang, telinganya kemasukan air, atau misalnya dia kentut di dalam air, keluar dia masuk air, hukumnya gimana? Hukumnya batal karena kemasukan salah satu daripada lubang-lubang yang ada di dalam tubuhnya, di antaranya telinga dan juga lubang hidung, yaitu lubang mulut dan kubur dan bubur. Juga yang perlu diperhatikan di dalam berpuasa itu ada hal yang membatalkan puasanya, ada juga hal yang membatalkan pahala puasanya. Ini yang perlu diperhatikan, karena kita tidak mau yang namanya berpuasa tetapi hanya menggugurkan kewajiban, pahalanya nggak dapat. Maka kita harus mengetahui juga perkara-perkara yang mana bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah nggak? Sah. Perlu qada nggak? Nggak usah. Tapi pahalanya ada? Nggak ada. Di antaranya itu yang pertama adalah berbohong. Misalnya kumur-kumur di waktu bulan puasa dimasukkan ke dalam mulutnya 3 kali, tapi yang keluar 2, korupsi 1. Ya, ditanya puasa apa? Puasa. Nah, ini orang udah batal, bohong lagi 2 kali. Ya, yang namanya bohong itu bisa membatalkan daripada pahala puasa. Juga diantaranya yaitu al-ghibah, ngomongin kejelekan orang, saudara ente, yang mana apabila dia dengar maka dia akan tak senang ente. Daripada kita ghibah di bulan puasa, mendingan tidur. Nomus shaim ibadah. Diamnya aja orang yang berpuasa itu dihitung tasbih di sisi Allah. Tidurnya aja ibadah. Doanya mustajabah. Jangan menggibah, yang ada pahalanya bakal musnah. Inilah yang namanya salah satu yang membatalkan daripada pahala puasa. Gibah. Juga namimah, adu domba, ngomong pada temannya, dono, tahu nggak dono? Apaan dono? Kata si Dini katanya, dono begini. Benar gitu? Iya. Akhirnya berantem. Ini ngadu domba kayak begini. Ngadu domba bisa membatalkan pahala puasa. Begitu juga al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Ya, orang bersumpah palsu itu hukumnya dia bisa membatalkan daripada yaitu pahala puasa. Yang terakhir, an-nadharu bisyahwat. Jaga pandangan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau kita ngabuburit biasanya kemana? Ke taman. Kemana? Mall. Akhirnya bukan cuma mau cari makan, cuci mata sekalian. Kan rugi. Dari pagi kerja sampai injury time. Bentar lagi mau adzan maghrib, dia cewek. Nikmat. Akhirnya apa yang terjadi? Hilang pahala puasa. Oleh karena itu, kita yang mendengarkan sedikit penjelasan daripada yaitu perihal bab puasa, semoga nanti minggu depan, insyaallah hari Jumat atau hari yang nanti diumumkan oleh pemerintah, kita bersiap dengan niatnya, kita tahu hukumnya, kita tahu yang membatalkannya dan membatalkan pahala puasanya. Ini semua karena keberkahan kita hadir majelis taklim Nurul Mustafa. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, lalu diberikan panjang umur sehingga bisa mendapatkan daripada bulan suci Ramadan kita berkumpul bersama dengan guru kita, salat tarawih dan membaca maulid lagi istiqomah. Rabbi manfa'na bi barakatihim wa adinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wal 'itqan minan nar wal qabul wal ghufran wa safhatul syani'
aziz ya rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.